Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengajian pada malam hari ini diisi oleh Ustadz Profesor Dr. Bianto dari Surabaya. Beliau juga pengurus pimpinan Muhammadiyah wilayah Jawa Timur. Pernah ke Al-Furqon ini ya Ustadz ya, sama anak sampai gitu makan di Kairo. Makanya ingat sama anak. Ini babunya Hanyar Ustaz ya. Baru nih Ustaz ya. Baru antum pakai pertama ini. Masya Allah, baru nih. Jadwal Ustaz ini besok Karangintan, Asalan, Parak Karangintan. Terus Ahad pagi Takwa jam 10 pulang. Ya Ustaz ya. Mau ke Palu katanya. Jam 10 pagi. Jadi itu jadwal. Kedua, ANM Angkatan Muda Muhammadiyah menyelenggarakan vaksin Sinovac kalau nggak salah ya. Itu hari Senin tanggal 15, tempatnya di Masjid Al-Furqon. Nah, jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mau divaksin, silakan datang ke Masjid Al-Furqon. Sekarang kan terkenal dua sejoli pakai masker dan pakai vaksin. Wah, sejoli dunia akhirat, masker dan vaksin. Nggak pakai masker mati ya, kalau nggak pakai vaksin diyasinin. Fadal Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wa syukrulillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqon yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan syukur tiada henti, karena Allah terus memberikan rahmat karunia kepada kita semua, sehingga di tengah-tengah pandemi yang masih menyertai kita, kita tetap bisa hadir berjamaah salat maghrib di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Semoga Allah terus memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita dan keluarga kita masing-masing. Para jamaah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang hikmah yang bisa kita ambil di balik pandemi yang hampir 2 tahun kita rasakan ini. Kita selalu yakin, seyakin-yakinnya, bahwa apa yang ditimpakan Allah kepada kita itu pasti ada hikmahnya, pasti ada, kalau dalam bahasa kerennya itu a blessing in disguise. Nah, ini bahasa Martapura ini ya, yang artinya itu hikmah tersembunyi di balik yang kita rasakan selama hampir 2 tahun ini. Dan kita bisa belajar banyak hal ya dari pandemi yang kita rasakan bersama ini. Karena itu kita berdoa kepada Allah, moga-moga pandemi ini segera berubah menjadi endemi. Pandemi itu kan artinya masa yang sangat menakutkan ya, yang sangat seram.
Apalagi kalau ibu bapak mengingat kembali masa-masa awal pandemi dulu, pertengahan Maret ya 2020, itu kita merasa seperti hidup dalam suasana yang mencekam gitu ya. Pandemi itu makhluk apa gitu ya, COVID itu virus apa. Dan karena ilmu manusia itu sangat terbatas, maka ya penjelasannya ya kurang memuaskan, termasuk hingga saat ini saya kira ya. Apalagi saat itu pemerintah juga masih belum menemukan langkah yang tepat untuk menangani pandemi ini. Bahkan kalau kita ikuti pada awal-awal pandemi ini hadir di tengah-tengah kita, pemerintah masih gagap dan gugup, betul ya Bapak Ibu ya. Bahkan ada yang cengengesan dalam menghadapi pandemi itu. Misalnya ada yang mengatakan COVID itu tidak akan cocok di Indonesia karena Indonesia itu negara dengan udara yang sangat panas, sehingga COVID nggak cocok. COVID itu bisa sembuh kalau kita rajin makan makanan kucing katanya ya. Jadi di depan UGM kan ada warung-warung makanan yang kecil-kecil itu ya. Bahkan ada tokoh publik kita yang mengatakan COVID itu tidak akan pernah kerasan di Indonesia karena mayoritas umat Islam Indonesia itu kalau sholat subuh pakai kunut gitu katanya. Sehingga kita sempat bertanya apa hubungan kunut dengan pandemi, dengan COVID gitu ya. Dan ada duta besar Indonesia di Inggris yang juga kader Muhammadiyah, namanya Dr. Rizal Sukma, itu kader Muhammadiyah dari Aceh ya. Beliau ditanya wartawan di sana karena mendengar ada elit negeri yang mengatakan begitu, dengan pertanyaan what is kunut gitu ya, how we import it to fight coronavirus gitu ya. Bagaimana saya bisa import kunut itu untuk bisa kami pakai melawan virus corona gitu. Jadi karena guyonan-guyonan yang tidak lucu itu, lalu kemudian kita menjadi gagap dan gugup, kita menjadi agak terlambat mengantisipasi pandemi. Tetapi semua sudah terjadi dan semua kita merasakan pandemi ini luar biasa, memberikan pembelajaran bagi kita. Dan seperti tadi di awal saya sampaikan, kita harus yakin bahwa Allah telah memberikan pembelajaran yang sangat penting bersama dengan pandemi ini. Kita diingatkan oleh firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 gitu ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Saya kira kita semua sering baca surat itu ketika salat ya. Kata Allah, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Dan diulang oleh Allah dengan pernyataan yang sama, inna ma'al usri yusra, yang ayat 6-nya itu ya. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan itu kata Allah ada kemudahan yang sangat banyak. Itu yang disebut dengan hikmah tersembunyi tadi itu, a blessing in disguise tadi itu bahasa kerennya ya. Dan kita juga bisa melihat apa pembelajaran yang sangat penting selama pandemi itu. Misalnya kita merasakan, inilah pengalaman kita sholat Id ini ya, Idul Fitri, Idul Adha bersama keluarga kita di rumah masing-masing. Kita semua mengalami itu Bapak Ibu ya, menjadi imam, berkhutbah, banyak yang nanya sana sini ya, gimana cara khutbah Id itu? Saya nggak pernah begitu ya. Dan itu pengalaman yang luar biasa, akan selalu hadir di memori kita, di ingatan kita masing-masing. Hingga kini juga sebagian sekolah ya ada yang blended, ada yang masih full
daring ya, seperti kampus-kampus. Kalau di tempat saya masih full daring, belum berani luring ya, belum berani pembelajaran tatap muka, kecuali kampus-kampus yang jurusannya itu memang harus menghadirkan mahasiswa ya, misalnya di kedokteran, di teknik, di perawat dan lain-lain. Karena nggak bisa bagaimana membayangkan kuliah kedokteran daring itu ya, bagaimana membayangkan kuliah teknik daring itu kan nggak bisa. Kalau di kampus kami di UIN masih bisa, karena kan ilmunya banyak ilmu sosial ya, sehingga bisa daring, tidak harus luring. Semester ini di kampus kami itu mahasiswa ditawari untuk luring, satu kelas itu ada 40 orang, hanya 1-2 yang ambil. Akhirnya kemudian kebijakannya juga tidak jadi luring, tapi tetap daring di semester ini. Nah, jadi kita menjadi punya banyak pengalaman ya di dunia pendidikan. Bapak Ibu yang tadinya mungkin tidak begitu peduli dengan pendidikan anak-anak, pandemi ini mengharuskan Bapak Ibu semua mendampingi anak-anak untuk belajar dari rumah dengan dipandu oleh guru-guru di sebuah tempat. Bisa jadi gurunya di rumah, bisa jadi gurunya di sekolah masing-masing. Sholat berjamaah, kita merujuk ke SEPP Muhammadiyah kan kita sempat ya sholat berjarak, pakai masker ya. Dan itu bagian dari cara kita menyikapi pandemi ini. Kita diajarkan itu. Idza dzaqal amr ittasa'a wa idza ittasa'al amr dzaqa. Kata usul fikih itu ya. Jika kondisi darurat maka berlaku hukum longgar. Sebaliknya jika situasi normal berlaku hukum yang ketat. Jika tidak ada pandemi itu kan normal ya, maka berlaku sholat berjamaah sunnah muakkadah ya, ke masjid, ke musola, terutama bagi laki-laki ya. Kalau ada laki-laki yang sholat jamaahnya di rumah itu namanya laki-laki sholihah namanya ya. Itu hadis riwayat Ustadz Abdus Somad ya. Jadi kalau ada laki-laki sholat jamaah di rumah padahal situasinya normal, tidak ada apa-apa, maka itu namanya laki-laki sholihah, kata Ustadz Abdus Somad ya. Menyemangati kita semua untuk hadir di masjid menunaikan ibadah sholat berjamaah. Tapi kalau situasinya tidak normal, sedang pandemi, sedang mencekam, kita dihadapkan dengan ancaman coronavirus tadi itu, maka ya berlaku hukum longgar. Yang tadinya kita sangat dianjurkan untuk berjamaah di masjid, kita bisa berjamaah dengan keluarga di rumah. Itu namanya kelonggaran-kelonggaran. Yang tadinya rapat ya, tidak ada masker karena situasinya masih pandemi, kita diminta untuk berjarak. Ada yang mengkritik sholat berjarak pakai masker itu ikut mazhab WHO katanya gitu ya, ikut mazhab WHO. Padahal itu saintifik ya. Itulah cara kita untuk menghindari virus ini. Ada physical distancing, ada jarak yang harus kita patuhi itu. Dan Muhammadiyah, saya kira juga bukan hanya Muhammadiyah ya, Nahdlatul Ulama, MUI juga memberikan edaran yang sama. Itu bagian dari cara kita untuk menerjemahkan perintah Allah yang ada dalam surat Al-Baqarah 195 itu, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu dalam suasana yang penuh bahaya ya, seperti pandemi itu ya. Wa ahsinu, dan berbuatlah yang baik, bahkan terbaik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha mencintai orang-orang yang berbuat baik. Termasuk vaksin itu juga bagian dari tadi ikhtiar untuk kita semua supaya tetap diberikan kesehatan, keafiatan. Apalagi kemudian sekarang vaksin itu menjadi persyaratan kemana-mana ya. Ke mall, kalau di Surabaya ke mall itu nggak boleh kalau nggak pakai vaksin.
pasti ditolak oleh satpam ya. Jadi tanya vaksin 1, vaksin 2. Saya sempat ditolak 5 kali karena belum vaksin. Tapi begitu sudah vaksin baru boleh masuk. Apalagi penerbangan ya, penerbangan harus vaksin, harus PCR, harus antigen. Itu bagian-bagian dari pembelajaran yang luar biasa untuk kita semua. Mengajarkan supaya kita ini hidup sehat ya. Mukmin muslim itu harus sehat, harus kuat ya. Dan pembelajaran itu kita temukan di tengah-tengah pandemi ini. Ada satu lagi juga pembelajaran yang sangat penting. Kita bisa pelajari dari buku yang ditulis oleh Irfan Hamka. Irfan Hamka itu salah satu anak dari Buya Hamka. Menulis buku judulnya Ayah gitu. Bapak Ibu pernah baca buku itu ya? Itu buku yang menurut saya luar biasa bagus, bagaimana menggambarkan Hamka ya, sebagai sosok seorang ayah yang sangat tegas dengan prinsip-prinsip yang luar biasa, dan kemudian menghadirkan keteladanan bagi anak-anaknya. Jadi Hamka itu kan pernah dipenjarakan oleh pemerintah saat itu ya, selama 2 tahun 4 bulan ya, 2 tahun 4 bulan, 1964 hingga 66 Hamka itu dipenjarakan. Jadi tiba-tiba datang ya 2-3 orang ke rumah Hamka. Kata Irfan Hamka dalam buku itu, dikiranya mau mengundang ceramah, itu adalah utusan pemerintah untuk membawa Hamka, dan tanpa proses pengadilan yang jelas Hamka kemudian dijebloskan ke tahanan. Kisah-kisah itu luar biasa banyak. Sempat minum air kencing untuk mempertahankan hidupnya ya. Sempat mau mengiris urat nadinya karena saking frustasinya itu. Tapi Hamka kemudian diingatkan oleh ayat tadi itu, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 tadi itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti Allah memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan hikmah ya, memberikan pembelajaran yang luar biasa. Dan dengan ayat itu maka kemudian Hamka kemudian ingin menuntaskan pekerjaannya yang tidak pernah bisa diselesaikan, yaitu menulis kitab tafsir Al-Azhar yang sangat terkenal itu. Jadi Bapak Ibu, kitab tafsir Al-Azhar karya Hamka itu ditulis selama Hamka dipenjarakan oleh pemerintah saat itu ya, selama 2 tahun 4 bulan itu. Sehingga dalam kata pengantar itu Hamka menyatakan, kalau bukan karena Presiden Soekarno saat itu memenjarakan saya, maka karya ini tidak akan pernah lahir, karya ini tidak akan pernah ada. Karena waktu-waktu saya pasti habis untuk mendatangi undangan umat, berceramah ke sana kemari gitu ya. Tetapi karena pemerintah saat itu memenjarakan saya, maka kemudian ada jalan bagi saya untuk menulis, menyelesaikan kitab tafsir Al-Azhar yang telah lama diidamkan oleh Hamka untuk bisa diselesaikan, namun tidak bisa diselesaikan itu. Itu hikmah yang menurut Hamka luar biasa. Dan kita bisa baca kitab tafsir itu kitab tafsir pertama yang ditulis oleh ya penulis dari Asia Tenggara ya, yang berbahasa Melayu. Dan hingga kini kitab tafsir itu digunakan sebagai rujukan pembelajaran ilmu Al-Quran dan tafsir. Di Indonesia dipakai, di Malaysia dipakai, di Brunei dipakai, di Singapura dipakai, Asia Tenggara pakai itu. Dan itu dilahirkan di dalam penjara. Apakah Hamka kemudian dendam dengan yang memenjarakan ya beliau saat itu? Nah, itu juga pembelajaran yang luar biasa dari Hamka. Ternyata Hamka tidak pernah dendam ya terhadap Presiden Soekarno yang memenjarakan saat itu. Maka ketika datang ya ke rumah Hamka, ketika Hamka sudah bebas,
seorang Maijen, namanya Maijen Suryo kalau nggak salah ya namanya, ajudan Pak Harto saat itu, datang ke rumah Hamka memberitahu bahwa Soekarno sudah meninggal, dan salah satu wasiat yang diberikan oleh Soekarno adalah minta supaya ketika dia meninggal yang menjadi imam sholat jenazah adalah Buya Hamka. Dan respon Buya Hamka itu luar biasa Bapak Ibu. Hamka dengan tanpa banyak pertimbangan mengiyakan permintaan itu, mendatangi ke rumah duka, ya rumah di Jalan Yaso kalau nggak salah ya. Dan kemudian Hamka menunaikan amanah Soekarno untuk menjadi imam sholat jenazah bagi Pak Karno. Sempat ada banyak protes itu dari para murid dari Hamka ya. Sebagian muridnya dengan keras mengkritik Hamka, mengapa Buya mau menyolatkan orang yang telah memenjarakan Buya gitu ya. Bukankah Soekarno itu seorang munafik, bahkan ada yang mengatakan begitu. Nah, dengan kalem Buya mengatakan biarlah Allah Ta'ala yang tahu apakah Soekarno itu munafik apa tidak. Yang pasti Soekarno itu meninggalnya dalam keadaan muslim, dan dalam sejarah Soekarno juga punya jasa yang luar biasa untuk bangsa. Buya Hamka menyebut ada 2 masjid penting yang dibangun dengan jasa Pak Karno itu, setidaknya arsitekturnya ya, yaitu Masjid Baitur Rahim di kompleks istana itu, lalu yang kedua Masjid Istiqlal yang sangat terkenal sampai sekarang. Itu kan masjid yang dibangun dengan ukiran tangan Pak Karno yang luar biasa itu, karena dia seorang engineering ya, dia seorang insinyur. Jadi pelajaran-pelajaran itu menjadi sangat penting. Ada satu lagi kisah betapa Buya Hamka itu juga seorang yang sangat pemaaf ya. Dia begitu mudah memaafkan seorang sastrawan, Pramoedya Ananta Tur namanya ya. Jadi Pram itu sastrawan pada masa Hamka dan sering mengkritik Hamka lewat Harian Bintang Timur, Harian Rakyat yang berafiliasi ke PKI itu, menuduh Hamka itu plagiat melalui karya tenggelamnya kapal Van der Wijk ya, yang sangat luar biasa itu, yang kemudian difilmkan. Saya kira jutaan orang menangis ya membaca karya itu ya, luar biasa. Nah, Pram itu mengkritik itu sebagai karya ciptaan seorang sastrawan Prancis. Ya, dia menyebut karyanya diulas luar biasa. Ya, selama berbulan-bulan bahkan selama 2 tahun diulas melalui Harian Bintang Timur dan Harian Rakyat ya, 2 koran yang berafiliasi ke Partai Komunis saat itu. Nah, ternyata Hamka tidak sakit hati, luar biasa Hamka itu. Jadi ketika datang seorang wanita namanya Astuti, ingin menikah dengan seorang Kristiani namanya itu Daniel Setiawan namanya. Astuti itu putri dari Pram ya, putri dari Pramoedya. Nah, Pram itu tidak ikhlas kalau anaknya itu menikah dengan orang yang beda agama. Coba bayangkan ya, seorang Pram yang sangat luar biasa sekularisnya itu nggak tega anaknya itu nikah dengan orang yang beda agama. Dia ingin Daniel itu masuk Islam, belajar Islam. Lalu perintah Pram adalah belajarlah Islam kepada Buya Hamka. Maka ketika Astuti datang cerita bahwa dia itu anak dari Pram, ya sempat terkejut Buya Hamka. Tapi Buya Hamka nggak tertarik untuk bicara tentang Pram ya. Dia fokus ingin mendidik tadi itu Daniel itu untuk belajar agama. Nah, itu bisa kita baca kisah itu kalau nggak salah dalam majalah Horizonnya, terbit pada 2006 ya, ditulis oleh seorang sahabat Pramoedya namanya Hudzaifah itu. Jadi itulah cara Pram untuk minta maaf pada Hamka. Dan ketika Hamka menyediakan diri untuk belajar, untuk mengajar Daniel Setiawan ya, yang tadinya Kristiani masuk Islam
Itulah cara Hamka memaafkan Pram, katanya, kata Hudzaifah itu. Dan itu luar biasa ya, luar biasa Buya Hamka kita itu. Nah, hadirin para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, nanti isyaknya jam berapa kita? Isyaknya kita jam 19.27 nih. Iya betul ya. Baik, nanti beberapa saat sebelum isya kita akhiri. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mengambil hikmah dari pandemi ini, maka ya kita harus selalu berpikir positif terhadap apa yang ditimpakan Allah kepada kita semua. Itulah cara Allah memberikan pembelajaran-pembelajaran. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang juga sangat penting kita renungkan, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, dan akan kami coba kamu dengan ujian keburukan ya, wal khairi, dan kebaikan, sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu semua akan kembali. Jadi kalau pandemi ini kita lihat sebagai ujian, maka ya harus kita sikapi dengan sikap yang positif. Ujian itu sesungguhnya sangat baik Bapak Ibu ya. Ujian-ujian itu sangat positif. Yang tidak baik itu adalah seringkali respon kita pada ujian itu yang seringkali nggak baik. Seperti tadi yang saya ceritakan di awal itu, merespon ujian dengan guyonan itu nggak, sama sekali tidak baik gitu ya. Guyonan, apalagi guyonan yang tidak lucu ya, tidak serius menangani pandemi gitu ya. Nah, karena itu harusnya kita menjadikan pandemi ini sebagai bagian dari pembelajaran yang diberikan Allah pada kita semua tadi itu. Kita hidup kita menjadi lebih sehat ya. Kita menjadi lebih peduli dengan pendidikan anak-anak. Kita lebih sering bersama dengan keluarga untuk sholat berjamaah di rumah ya. Bahkan tadi waktu saya khutbah di At-Taqwa, saya sampaikan salah satu pembelajaran yang sangat penting di tengah-tengah pandemi ini adalah semangat berderma kita menjadi meningkat, kedermawanan kita, semangat welas asih kita, semangat hidup nyah-nyoh. Kalau dalam bahasa Jawa itu nyah-nyoh ya, kalau dalam bahasa sini apa? Jadi kalau ada panitia pembangunan masjid datang minta sumbangan itu nyoh gitu ya, tanpa banyak berpikir. Karena kata Nabi itu, harta kita yang sesungguhnya itu yang kita berikan ke jalan Allah itu. Maluka ma qaddamta, kata Nabi, hartamu yang sesungguhnya itu adalah yang engkau berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nyumbang masjid, nyumbang sekolah, nyumbang SPP anak yatim, bantu orang miskin. Harta yang kita berikan itu adalah harta kita yang sesungguhnya, yang nanti pahalanya akan kita nikmati ketika kita kembali kepada Allah kelak. Wa malu warithika akharta ma akharta, dan harta yang kita tinggalkan, yang kita tabung, yang kita investasikan itu kata Nabi adalah harta yang akan engkau wariskan pada ahli warismu, bukan harta kita yang sesungguhnya. Dan semangat kita berderma itu luar biasa di tengah-tengah pandemi ini. Bahkan dalam survei yang dilakukan oleh Charity Aid Foundation itu, negara kita itu diposisikan sebagai negara yang paling dermawan di dunia 2019, 2020, 2021. Dalam survei yang berjudul World Giving Index 20 and 21 diterbitkan di bulan Juni 2021 itu, negara kita mengalahkan Amerika, mengalahkan negara-negara maju, negara-negara kaya yang lain dalam hal berderma, dalam hal memberi, at-ta'awun, saling tolong menolong. Kita praktekkan itu selama pandemi ini luar biasa. Bahkan kalau negara ini bukan karena dibantu oleh umat, oleh masyarakat, negara ini pasti akan jatuh karena ekonomi sangat drop,
pengangguran sangat luar biasa banyak. Data Badan Pusat Statistika itu menghitung tidak kurang dari 25 juta orang mengalami PHK, ya, kehilangan pekerjaan selama pandemi ini. Luar biasa pengangguran, ya, kemiskinan meningkat. Kalau bukan karena ditopang oleh semangat memberi warga bangsanya, ya, negara ini pasti akan sangat berat. Karena itu ya kita minta pada pemimpin negara ini untuk tidak ugal-ugalan, ya, memimpin negara ini, mengelola negara ini, supaya mengingat bahwa negara ini tidak bisa sendirian menghadapi pandemi yang luar biasa ini, butuh kebersamaan. Dan itu pembelajaran itu kita temukan selama pandemi ini. Semangat berderma itu luar biasa, ya, semangat memberi itu luar biasa. Nah, para jamaah kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi pembelajaran yang sangat penting di tengah-tengah pandemi ini. Ya, pembelajaran pendidikan itu juga sangat penting, ya. Pendidikan anak-anak kita, ya. Terutama pendidikan akhlak, ya. Ya, saya selalu mengatakan, ya, saya kebetulan sering ya nulis di Jawa Pos, di Kompas, betapa penting pendidikan itu dengan perhatikan keteladanan, contoh-contoh baik, ya, keteladanan untuk anak-anak kita. Jadi sekarang ini kalau kita mendidik anak-anak itu dengan banyak ceramah, kita akan dibalas oleh anak-anak kita dengan berlipat ceramah, ya. Tapi kalau kita menghadirkan keteladanan baik, kebaikan-kebaikan di rumah kita, ya, maka anak-anak kita itu akan melihat itu sebagai contoh-contoh baik, ya, dakwah bilhal dalam bahasa yang lain, ya. Kalau kita ingin anak-anak kita rajin baca Quran, maka ya jangan sekedar disuruh anak-anak kita itu, ya, tapi berikan keteladanan anak-anak kita itu baca Al-Quran. Tapi saya selalu pesan, kalau baca Al-Quran jangan contoh jeleknya orang Arab. Kalau baca Al-Quran ini, mohon maaf teman-teman yang dari Arab, ya, karena jeleknya orang Arab kalau baca Al-Quran itu nggak pernah lihat terjemahnya, ya. Betul, ya, karena begitu dia baca itu tahu artinya, ya kan, tahu artinya. Kalau Bapak Ibu baca ayat Al-Quran lalu kemudian nggak pernah lihat terjemahnya, sementara Bapak Ibu tidak punya ilmu alat untuk memahami, ya, itu ya dapat pahala, ya, pasti, ya. Tapi kan bukan itu, ya, bukan itu tujuan ayat Al-Quran itu diturunkan, ya. Yang pasti kita nggak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena kita nggak tahu maknanya, artinya, ya. Karena itu bagus ibu bapak kalau baca Al-Quran sempatkan sekali waktu lihat apa terjemahnya. Saya pernah punya tetangga di kampung, tapi ya di kampung Lamongan sana, punya anak perempuan dikasih nama Ummu Kibariyah, gitu, ya. Yaitu diambil dari Al-Quran benar, tapi artinya kan jelek, gitu, ya. Ummu Kibariyah itu artinya ibuku seorang pelacur, gitu, ya. Dipanggil Ummu, ya baik juga, saya ingatkan, itu artinya di dalam Al-Quran jelek loh, ya. Jadi akhirnya diganti namanya, ganti Ummu Salamah, ya, jadi lebih baik. Jadi kadang-kadang kita itu ambil comot sana comot sini dari Al-Quran tapi nggak tahu apa artinya. Karena itu penting, ya, selama pandemi ini kita diajarkan itu Bapak Ibu, ya, ya, banyak membaca, banyak belajar, merenungkan makna hidup, ya. Kemudian kita bisa mengambil hikmah dari yang kita alami selama ini, dan dengan itu maka ya insya Allah kita akan selalu berpikir yang positif tadi itu terhadap apa yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Dan ujian itu tidak harus selalu dipahami dengan sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang buruk, ya. Ujian itu bisa sesuatu yang baik, ya. Kami di Jawa Timur itu agak sedih, ya, karena sejak 2005 sampai 2021 itu ada 16 kepala daerah yang ditangkap KPK, ya. Ada 16 kepala daerah yang ditangkap KPK, bupati, wali kota, gitu, ya.
Bahkan pernah ada berjamaah di Malang itu ya. Jadi dari 45 anggota dewan di Malang itu 41 ditangkap KPK ya. 4 itu kebetulan nggak ikut sidang karena sakit. Coba kalau ikut sidang lengkap gitu ya, sempurna itu ya. Jadi kami di Jatim mengalami itu ya. Bukan mereka kan diuji dengan sesuatu yang mengenakan, menjabat itu kan sesuatu yang, tapi kadang mereka terlena dengan jabatan itu ya. Suaminya sudah 2 periode, lalu berpikir bagaimana mempertahankan kekuasaan ini. Lalu kemudian dicarilah calon, ketemu istrinya udah 2 periode, merasa nyaman berkuasa, lalu berpikir bagaimana caranya mempertahankan kekuasaan. Dicari anaknya 2 periode, menantunya 2 periode. Jadi berperiode-periode itu yang mimpin itu ya keluarga itu. Akhirnya kemudian terakhir kemarin kena itu Probolinggo ya. Probolinggo, suami ke istri nyaris 18 tahun. Mau nyiapkan anaknya, tiba-tiba ditangkap oleh KPK. Jadi kekuasaan, jabatan itu juga bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena itu waspadalah dengan ujian-ujian itu, dan tentu saja kita sangat berharap moga-moga pandemi ini memberikan pelajaran yang berharga untuk kita semua. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, karena kita sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berkah, taklim kita ini menjadi taklim yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mukminin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.